Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menganalisa dan membaca garis tangan secara rutin akan memudahkan kita untuk bisa mengetahui atau gambaran hidup yang akan kita hadapi maupun jalani dalam perjalanan hidup, baik masa sekarang maupun masa yang akan datang. Dari garis tangan pula kita akan dapatkan banyak hal untuk bisa mengetahui secara detail, mulai dari karir, asmara, kesehatan, hingga perjalanan pernikahan atau rumah tangga ke depan. Lalu bagaimana cara untuk bisa mengetahui arti garis tangan setiap orang dan hal-hal apa saja yang harus dilakukan agar ke depan kita bisa mengantisipasi apabila terjadi hal-hal yang tidak baik. Simak dan ikuti penjelasan lengkapnya sampai selesai agar kita tidak salah dalam menafsirkan. Dan jangan lupa untuk subscribe channel ini. Bagi teman-teman yang mau konsul dan penjelasan lebih lengkap, ada di deskripsi. Dalam program ini nanti akan saya berikan contoh dan penjelasan tentang ciri-ciri atau tanda-tanda garis tangan, tentang gambaran orang yang akan sukses atau berhasil di masa depannya, dan ciri-ciri atau tanda-tanda garis tangan atau gambaran orang yang akan mengalami banyak kegagalan, sering sial, banyak menghadapi masalah mulai dari karir, ekonomi, hingga rumah tangganya. Yang perlu diketahui bahwa setiap orang memiliki garis tangan yang berbeda-beda, artinya semua orang tidak ada yang memiliki garis tangan yang sama. Garis tangan dominan atau garis tangan yang kanan dianalisa untuk bisa mengetahui gambaran perjalanan hidup atau arah hidup seseorang di masa depannya, misalnya bagaimana karirnya, bisnis atau usahanya, pekerjaan, ekonomi atau keuangan, kesehatan, jodoh, pernikahan, hingga rumah tangganya. Sementara untuk tangan yang pasif atau tangan yang kiri dianalisa untuk mengetahui bagaimana dengan karakternya, mulai dari watak, sifat, kepribadian, perilaku, potensi yang dimiliki, dan garis takdir yang dimiliki sejak lahir. Sebagai gambaran teman-teman, hal apa saja yang harus diketahui tentang garis tangan sebenarnya sangat mudah dan simpel. Saya akan mencontohkan untuk memudahkan teman-teman bisa mempelajari cara membaca garis tangan dengan cepat dan simpel. Yang pertama adalah ciri-ciri atau tanda-tanda garis tangan atau gambaran orang yang akan sukses dan berhasil dalam hidupnya di masa depan. Yang pertama, ketika di garis nasib terlihat jelas dan panjang sampai di bawah pangkal jari tengah. Garis nasib adalah gambaran nasib yang baik atau garis keberuntungan seseorang, baik itu sejak lahir maupun sampai dewasa bahkan sampai tua. Dan apabila di tangan yang pasif atau tangan yang kiri dan bentuk garis nasibnya seperti ini adalah gambaran orang yang memiliki hubungan yang erat dengan keluarganya. Mereka juga memiliki karakter yang kuat dan termasuk orang pekerja keras, cerdas, ulet, pandai berdagang, dan pintar cara berkomunikasi. Kemudian yang kedua adalah pola, alur, dan bentuk garis nasib yang bercabang di tengah yang berbelok ke garis kehidupan. Tentunya bentuk garis nasib seperti ini merupakan tanda-tanda yang sangat baik, karena garis nasib yang seperti ini merupakan gambaran akan adanya perubahan yang sangat baik dalam kehidupannya dan tidak lama lagi akan datang, baik tentang karir maupun usahanya, sehingga kondisi ekonomi maupun keuangannya akan mencapai kesuksesan. Kemudian untuk yang berikutnya, yang ketiga adalah coba sekarang perhatikan telapak tangan Anda. Apakah di garis kehidupannya ada tanda segitiga seperti ini? Tanda segitiga yang ada di garis kehidupan bisa ada satu juga di sepanjang garis kehidupan. Semakin banyak tanda segitiganya, maka gambaran kesuksesan di masa depan akan semakin besar. Adanya tanda segitiga di garis kehidupan bisa memberikan aura positif dan keberuntungan sendiri bagi orang yang memiliki. Semakin tanda segitiganya jelas dan banyak, maka peluang kesuksesan yang diraih dan keberuntungan juga semakin besar. Namun, rata-rata tanda ini adalah gambaran kesuksesan seseorang saat usia di atas 35 tahun.
Selanjutnya untuk penjelasan yang keempat adalah sebenarnya banyak sekali simbol, bentuk, pola, dan tanda garis tangan yang jadi lambang kesuksesan dan keberhasilan seseorang dalam perjalanan hidupnya di masa yang akan datang. Misalnya adanya beberapa tanda atau bentuk telapak tangan seperti huruf M, kemudian garis tangan berbentuk huruf X, adanya tanda garis matahari atau garis Apollo, garis Merkurius, tanda Trisula, tanda Yap, tanda bintang, dan masih banyak lainnya. Yang tadi saya jelaskan di atas adalah beberapa contoh saja, karena arti garis tangan sangatlah banyak dan setiap orang maupun garis tangan memiliki arti sendiri-sendiri. Kemudian untuk penjelasan yang kedua adalah tentang ciri-ciri atau tanda-tanda garis tangan mengenai gambaran orang yang akan mengalami banyak kegagalan, sering sial, banyak menghadapi masalah mulai dari karir, ekonomi, hingga rumah tangganya. Yang pertama adalah garis kehidupan di tangan dominan atau tangan yang kanan adanya banyak cabang ke bawah mulai dari tengah. Alur dan bentuk garis kehidupan yang seperti ini merupakan gambaran orang yang terus dan sering mendapatkan ujian hidup maupun masalah baru. Contohnya, sering mendapatkan musibah baik dirinya sendiri, saudara, maupun keluarganya. Kemudian sering tertipu orang hingga adanya saudara atau keluarga yang sering sakit-sakitan. Jika hal ini selalu terjadi dan menimpa, pastinya setiap orang atau semua orang akan mengalami rasa putus asa. Dan yang harus dilakukan adalah mintalah saran dan masukan baik kepada teman, saudara, maupun psikolog. Karena apapun persoalan yang dihadapi dalam setiap hidup manusia bukanlah untuk dihindari, tetapi harus dihadapi dan diselesaikan. Untuk yang kedua adalah garis kepala di tangan pasif banyak cabang atau garis-garis cabang yang tidak beraturan dan tumpang tindih. Jika pada garis kepala di tangan yang pasif atau tangan yang kiri, pola, alur, dan bentuk garis tangan seperti ini merupakan gambaran sedang menghadapi banyak masalah. Masalah ini bisa dengan keluarga, teman, pekerjaan, maupun usahanya. Adanya alur garis tangan yang seperti ini juga bisa kelihatan secara tiba-tiba. Apabila bentuk dan pola semakin jelas kelihatan, maka masalah atau persoalan yang dihadapi juga semakin besar dan butuh waktu lama untuk bisa pulih kembali. Tetapi sebaliknya, jika bentuk dan pola samar dan semakin hilang, maka masalah yang datang tidak akan berlangsung lama dan bukan masalah yang besar. Selanjutnya yang ketiga adalah di sepanjang garis kepala dan garis kehidupan terdapat banyak garis-garis kecil yang saling menyilang. Untuk gambaran garis tangan seperti ini merupakan gambaran persoalan adalah masalah yang sangat kompleks. Kemudian masalah ini juga masalah yang besar yang sedang dihadapi dan dalam waktu yang lama ke depan. Banyaknya persoalan yang dihadapi dan silih berganti akan memicu guratan-guratan di telapak tangan semakin jelas kelihatan, dan hal ini disebabkan karena beban pikiran yang sudah over ditambah dengan beban hidup yang cukup berat. Di sisi lainnya adalah adanya anggota keluarga yang ikut campur di dalam rumah tangganya, misalnya orang tua, mertua, kakak ipar, adik ipar, ataupun lainnya. Tentunya ini akan sangat menguras energi maupun pola pikir, dan jika hal ini tidak segera diambil keputusan tegas, maka kondisi kehidupan ke depan akan semakin terpuruk dan bukan tidak mungkin bisa terjadi perceraian dalam rumah tangganya. Hal ini bisa terjadi karena kompleksnya persoalan yang dihadapi dan kondisi ekonomi yang semakin terpuruk. Selanjutnya yang keempat adalah garis kesehatannya terputus-putus dan bergelombang. Apabila bentuk garis kesehatannya terputus-putus dan bergelombang, baik itu di tangan yang pasif atau tangan yang kiri maupun tangan yang dominan ataupun tangan yang kanan, adalah gambaran orang yang sedang mengalami gangguan kesehatannya, terutama pada sistem pencernaan maupun gangguan pada fungsi hati. Tanda garis kesehatan seperti ini juga menggambarkan orang yang memiliki riwayat penyakit lambung.
Jika orang yang memiliki bentuk garis kesehatan seperti ini, sebaiknya segera ke dokter untuk memeriksakan diri. Selanjutnya yang kelima adalah garis pernikahan. Jika di tengah antara garis hati dan pangkal jari kelingking ada dua garis yang jelas dan garis yang dekat dengan garis hati itu lebih panjang dan bercabang, adalah gambaran karakter orang yang suka bergonta-ganti pasangan. Bentuk garis pernikahan seperti ini juga menunjukkan tipe orang yang tidak memiliki keseriusan pada satu pasangan. Gambaran ini juga bukan hanya untuk orang yang sudah menikah saja, akan tetapi pada semua orang, baik yang masih lajang maupun masih pacaran. Rata-rata orang yang memiliki bentuk garis tangan seperti ini itu lebih sering bertengkar dengan pasangannya, walaupun hanya masalah hal yang sepele. Dan jika sudah menikah, maka sering terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, dan bukan tidak mungkin akan adanya perceraian. Mudah-mudahan penjelasan ini sedikit ada manfaatnya. Ambil sisi hal yang positif, tetapi jika ada hal yang tidak baik, maka abaikan. Ini hanyalah sebuah prediksi atau gambaran berdasarkan ilmu palmistry atau ilmu membaca garis tangan. Semoga kita tidak salah dalam menafsirkan semua penjelasan ini. Kita harus selalu memohon petunjuk dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Allah lah yang maha mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.